Di tempat di mana matahari jarang muncul dan suhu mampu membekukan nyawa, ada sebuah rahasia yang selama ratusan ribu tahun tersembunyi di bawah lapisan es Antartika. Bukan rahasia biasa, tapi sesuatu yang tampak seperti darah. Dari celah gletser putih membeku, mengalir air berwarna merah pekat, seperti luka besar yang menganga dari dalam perut bumi. Sebuah fenomena nyata yang menantang logika, membingungkan ilmuwan, dan memicu spekulasi. Apakah ada kehidupan tersembunyi di bawah es? Ataukah ini adalah pertanda dari sesuatu yang lebih besar, lebih tua, lebih dalam dari yang pernah kita bayangkan? Di video ini kita akan menelusuri sebuah fenomena alam yang menakjubkan. Tetapi di balik keindahan itu adalah sebuah pintu menuju dunia yang belum tersentuh manusia. Di Antartika, ada sebuah air terjun yang tampak mengalirkan darah. Warna merah pekatnya menetes perlahan dari gletser yang seharusnya hanya menyemburkan air jernih. Tempat ini dikenal sebagai Blood Falls, air terjun darah. Namun, di balik warna merah yang menghantui itu, tersembunyi kisah yang lebih dalam tentang kehidupan ekstrim, ekosistem tersembunyi, dan bahkan kemungkinan dunia biologis yang belum pernah tersentuh manusia. Fenomena ini pertama kali ditemukan oleh Thomas Griffith Taylor, seorang ahli geologi dari ekspedisi Antartika yang dipimpin oleh Robert Falcon Scott pada tahun 1911. Ketika para penjelajah mendaki Gletser Taylor di lembah McMurdo Dry Valleys, salah satu tempat terkering dan paling tidak bersahabat di planet ini, mereka dikejutkan oleh pemandangan ganjil, air yang mengalir dari celah gletser berwarna merah seperti darah. Pada masa itu, teori yang diajukan sangat sederhana. Warna merah itu berasal dari ganggang merah. Namun seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, penjelasan itu mulai dipertanyakan. Selama bertahun-tahun, para ilmuwan mendalami fenomena ini. Baru pada tahun 2004, setelah penelitian bertahap, misteri warna merah mulai terkuak. Air yang mengalir dari Blood Falls ternyata berasal dari kantong air asin yang terperangkap jauh di dalam lapisan es selama lebih dari 1,5 juta tahun. Air ini tidak hanya sangat asin, lebih asin dari air laut, tetapi juga kaya akan besi ferrous. Ketika air asin ini mencapai permukaan dan bersentuhan dengan udara bebas untuk pertama kalinya dalam jutaan tahun, besi ferrous teroksidasi menjadi besi ferrik, Fe3+, menghasilkan warna merah karat yang menyerupai darah. Proses ini sangat mirip dengan karat pada logam yang terkena air dan udara. Namun, yang lebih mengejutkan bukan sekadar warnanya, melainkan apa yang hidup di dalamnya. Air terjun darah bukan hanya tentang warna merah yang aneh. Ini adalah pintu ke dunia bawah tanah yang asing, gelap, dan sangat dingin, tetapi penuh kehidupan mikroskopis. Penelitian menggunakan pengeboran es dan pengambilan sampel menunjukkan bahwa di bawah Gletser Taylor terdapat ekosistem tertutup yang sudah terisolasi selama jutaan tahun. Tanpa cahaya matahari, tanpa oksigen bebas, dan di bawah tekanan yang luar biasa, kehidupan masih bertahan. Bagaimana mereka bisa hidup? Jawabannya mengejutkan. Mikroorganisme ini tidak bergantung pada fotosintesis, seperti makhluk hidup di permukaan bumi. Sebaliknya, mereka menggunakan proses kimia bernama kemosintesis, yaitu memanfaatkan energi dari reaksi antara zat kimia, dalam hal ini besi dan sulfur, untuk bertahan hidup. Ini menjadikan air terjun darah sebagai bukti nyata bahwa kehidupan bisa berkembang di lingkungan ekstrem tanpa sinar matahari, hanya dengan bahan kimia yang tersedia. Temuan ini membuka kemungkinan bahwa kehidupan di luar bumi juga mungkin ditemukan di planet dan bulan yang memiliki es dan air asin, seperti Europa milik Jupiter atau Enceladus milik Saturnus. Lapisan es Antartika menyimpan jaringan danau bawah tanah yang sangat luas. Beberapa di antaranya bahkan lebih besar dari Danau Ontario di Kanada. Dan yang paling terkenal adalah Danau Vostok, danau air tawar yang terkubur 4 km di bawah es. Para ilmuwan percaya bahwa Danau Vostok dan danau lainnya seperti Lake Whillans dan Lake Mercer bisa menjadi rumah bagi kehidupan yang belum pernah kita temui. Dan seperti pada air terjun darah,
Mikroorganisme bisa saja hidup di sana dalam kondisi ekstrim, tanpa cahaya, tekanan tinggi, dan suhu sangat rendah. Pada tahun 2013, ekspedisi pengeboran ke Lake Whillans berhasil menemukan mikroba hidup di dalam air dan sedimen. Mereka tidak berasal dari kontaminasi luar, melainkan benar-benar berkembang di lingkungan tersebut. Artinya, ada kemungkinan kuat bahwa seluruh wilayah bawah es Antartika merupakan biosfer tersembunyi, dunia asing di dalam dunia kita sendiri. Jika mikroorganisme bisa bertahan hidup dalam kondisi beku, tanpa cahaya, dan dalam air asin di Antartika, maka kondisi serupa di planet lain bukan lagi hambatan. Bulan Europa dan Enceladus memiliki samudera cair di bawah lapisan esnya, dan telah terdeteksi memiliki sumber panas internal, serta jejak senyawa organik. Kehidupan ekstrim di bawah es Antartika membuka cakrawala baru dalam pencarian kehidupan di luar bumi. Artinya, penelitian di Antartika tidak hanya tentang memahami bumi, tapi juga tentang mencari kehidupan di tata surya. Meski banyak pertanyaan terjawab, fenomena air terjun darah tetap memunculkan spekulasi dan ketakjuban. Beberapa peneliti bahkan mengajukan teori bahwa zaman es berikutnya mungkin telah dimulai dari sirkulasi air bawah tanah seperti ini. Perubahan iklim bisa membuka lebih banyak wilayah tersembunyi di Antartika, mengungkap bentuk kehidupan lain. Bahkan ada teori konspiratif bahwa struktur bawah tanah seperti piramida es dan objek berbentuk buatan manusia ditemukan terkubur di es. Sebagian besar teori itu belum terverifikasi, namun menunjukkan betapa besar ketertarikan manusia terhadap rahasia yang tersembunyi di Kutub Selatan. Blood Falls adalah simbol bahwa alam semesta menyimpan banyak hal yang belum kita pahami. Sebuah air terjun merah di tengah padang es putih bukan hanya fenomena visual, tapi juga jendela menuju kehidupan ekstrim, dunia bawah tanah, dan bahkan kemungkinan kehidupan di luar bumi. Antartika bukan hanya lembar putih beku. Di bawahnya mungkin ada kerajaan mikroskopis, kehidupan kuno, dan sistem ekosistem yang belum tersentuh. Dalam setiap tetes air merah darah itu mengalir pesan bahwa bumi kita masih menyimpan misteri yang bisa mengubah cara kita memandang kehidupan, baik di planet ini maupun di luar angkasa. Rahasia di balik warna merah. Bertahun-tahun kemudian, teknologi modern membuka jalan untuk mempelajari fenomena ini lebih dalam. Air itu bukan berasal dari permukaan, melainkan dari kedalaman yang luar biasa. Kantong air asin yang telah terperangkap selama 1,5 juta tahun. Air itu begitu asin hingga tidak membeku, meski suhu di sekitarnya mencapai -17 derajat Celcius. Dan bukan hanya asin, ia juga kaya akan besi ferus, zat yang saat terkena udara dan oksigen untuk pertama kalinya, teroksidasi menjadi warna merah karat. Kehidupan tersembunyi di bawah es, namun, warna bukan satu-satunya rahasia. Ketika air dari Blood Falls dianalisis, para ilmuwan menemukan sesuatu yang tak terduga. Di dalam cairan ekstrim itu, tersembunyi kehidupan. Mikroorganisme purba yang hidup tanpa cahaya, tanpa oksigen bebas, dan tanpa bantuan matahari. Mereka tidak menggunakan fotosintesis, melainkan kemosintesis. Proses langka yang hanya pernah ditemukan di lingkungan ekstrim. Inilah bukti bahwa kehidupan bisa tumbuh, bahkan di tempat yang kita kira mustahil. Tapi Blood Falls hanya satu pintu dari banyak pintu misterius yang tersembunyi di bawah Antartika. Lapisan es ini menyimpan jaringan danau bawah tanah, beberapa bahkan seluas kota metropolitan. Dan di sana, kehidupan mungkin berkembang tanpa pernah kita ketahui. Pada tahun 2013, tim ilmuwan berhasil mengebor es dan mengakses Danau Whillans, salah satu danau tersembunyi tersebut. Dan hasilnya, mikroba hidup ditemukan di dalam sedimen, tanpa cahaya, tanpa udara, tapi tetap hidup. Namun, Antartika bukan hanya kutub beku, ia adalah dunia kedua, tersembunyi di bawah dunia kita. Jika kehidupan bisa bertahan di Antartika dalam kondisi beku, gelap, dan penuh tekanan, mungkinkah kehidupan juga ada di tempat lain di tata surya? Namun, hingga hari ini, masih banyak yang belum terungkap. Apakah mikroba itu hanya satu spesies?
Apakah di bawah es sana ada bentuk kehidupan yang lebih kompleks? Atau bahkan peradaban mikro yang belum pernah disentuh oleh waktu? Sebagian ilmuwan percaya, es Antartika menyimpan sejarah bumi yang telah terkubur jutaan tahun. Bahkan ada teori bahwa struktur buatan kuno mungkin tertanam di bawah es, namun semuanya masih misteri. Dan misteri itu terus membeku dalam diam. Blood Falls adalah peringatan bahwa dunia kita belum sepenuhnya kita pahami. Di balik es dan diamnya Antartika tersembunyi kehidupan. Dan mungkin masa depan pemahaman kita tentang alam semesta. Sampai jumpa di kisah misteri berikutnya. Jika Anda suka dengan konten seperti ini, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Karena di balik setiap misteri, selalu ada kisah yang menunggu untuk diungkap.